Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah yang telah diutus oleh Allah untuk membawa kepada kita pedoman dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia hingga akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai tausiah kita pada hari ini berjudul Madrasah Ramadan, nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menghimbau, menyeru dengan harfun nida, wahai orang-orang yang telah beriman, diwajibkan pada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, sebelum umat Muhammad. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, semoga kalian dengan berpuasa itu menjadi orang yang takwa. Di dalam ayat ini Allah menginginkan, mengharapkan agar kita dengan melakukan ibadah puasa menjadi orang-orang yang takwa, orang yang tunduk, orang yang patuh kepadanya. Takwa menurut istilah para ulama, imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Menjunjung tinggi, mematuhi, mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik di tempat sunyi maupun di tempat ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, nilai-nilai pendidikan dalam puasa Ramadan bagi orang yang beriman, pendidikan untuk kehidupan jangka pendek selama di dunia diantaranya: pertama, melalui ibadah puasa yang kita lakukan, kita mendapatkan pendidikan hidup disiplin. Kenapa? Karena di dalam melakukan ibadah puasa kita harus betul-betul mengikuti peraturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan puasa itu sendiri. Sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Begitu fajar telah terbit, maka kita diwajibkan untuk menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Dan sebelum terbenamnya matahari, kita harus mengikuti tata tertib, disiplin. Tidak boleh membuka puasa kecuali bagi orang-orang yang sakit dan orang-orang yang di perjalanan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, disiplin dalam hidup ini sangat dibutuhkan, sangat dipentingkan. Seluruh apapun program kerja kita harus dengan melakukan disiplin. Tanpa disiplin, sia-sia belaka. Oleh karena itu, tentang urgensinya disiplin, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu bin nizam." Kebenaran sekalipun yang diperjuangkan tanpa disiplin akan dapat diluluh lantakkan
oleh kebatilan yang berdisiplin. Kita lihat hari ini, kebenaran diantaranya adalah kita diwajibkan untuk mendidik putra-putri kita mematuhi perintah Allah, mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Ini harus dengan disiplin yang baik. Seandainya ini kita perjuangkan walaupun baik, tapi tidak berdisiplin, putra putri kita, pemuda pemudi kita biarkan saja tanpa disiplin, ini akan dikalahkan oleh kebatilan yang berdisiplin, oleh musuh-musuh yang ingin memporak-porandakan moral-moral putra putri kita yang mereka telah menyusun dengan disiplin yang sangat halus melalui bermacam ragam yang dilakukannya dari segala sisi. Selanjutnya, nilai pendidikan dalam Ramadan adalah pendidikan hidup sabar. Bagaimanapun kita dalam keadaan lapar, kecuali lapar yang betul-betul sudah berbahaya untuk kesehatan kita menurut keterangan dokter yang sudah ahli, kita harus sabar dalam melaksanakan puasa. Kenapa? Karena sabar ini perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabar adalah tahan ujian, tahan penderitaan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di dalam apapun perjuangan kita, pasti banyak tantangan. Tantangan ini di samping kita harus tempuh dengan disiplin yang tinggi, harus dengan kesabaran. Tanpa kesabaran, berat hasil untuk dapat kita dapatkan yang benar, yang baik, yang bagus. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, seorang mahasiswa yang ingin meraih cita-citanya yang suci dan murni, tanpa kesabaran mengikuti perkuliahan, sistem-sistem yang sudah diterapkan, tidak sabar, ini tidak akan berhasil. Pendidikan yang selanjutnya dalam Ramadan adalah pendidikan tahan menempuh penderitaan. Rasulullah sendiri dalam hidupnya adalah manusia yang banyak tantangan dan banyak penderitaan. Masih sejak kecil sudah dalam penderitaan. Nah, beliau ini dibesarkan dalam derita demi derita. Lebih baik kita mempersiapkan siap menderita penderitaan daripada tidak mempersiapkan penderitaan, hanya mengikuti hidup ini bagaimana lajunya saja. Selanjutnya, pendidikan yang dapat diambil dari Ramadan, dari puasa Ramadan, pendidikan hidup sosial dan bermasyarakat. Mana hidup sosial? Yaitu di dalam Ramadan. Bagaimanapun puasa yang sudah kita lakukan, yang dengan benar dan baik, tapi kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, ini tantangan bahwa puasa kita ini terapung-apung di antara langit dan bumi. Saumul abdi mu'allaqun ma bainas sama'i wal ard hatta yu'addiya shadaqatal fitri. Puasa seorang hamba itu akan terkatung-katung, tidak sampai ke langit dan tidak sampai ke bumi, sehingga dia dapat melaksanakan sedekah fitri. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, itulah hidup bermasyarakat. Makanya di antara hidup bermasyarakat adalah saling tolong menolong. Yang kaya menolong yang miskin, yang pandai menolong yang kurang pandai. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim."
orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Inilah Islam melalui puasa ini. Puasa Ramadan, kita dianjurkan menjadi orang-orang yang sosial dan bermasyarakat. Melalui jemaah tarawih, pasti kita bermasyarakat. Melalui tadarus Al-Quran, juga bermasyarakat. Selanjutnya, melalui Ramadan, pendidikan yang kita dapatkan adalah pendidikan gemar ibadah dan silaturahmi. Gemar ibadah, diperbanyak ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh ampunan dan bulan yang penuh keberkatan. Selanjutnya, pendidikan yang dapat kita ambil adalah pendidikan untuk penjagaan kesehatan. Setelah 11 bulan kita menjalankan tugas-tugas makan minum kita, sehingga pencernaan kita ini tidak ada istirahatnya kadang-kadang. Kadang-kadang satu hari bukan hanya 3 kali kita isi dengan makanan pokok. Undangan di sana, undangan di sini, lebih lagi dari 5 kali satu hari. Ditambah lagi yang lain-lain. Ditambah lagi malam-malam kita melaksanakan kegiatan itu, sehingga kesehatan kita kadang-kadang sudah mulai melemah. Di dalam bulan Ramadan ini kita melatih itu, makanya Rasulullah bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Tapi berpuasa yang betul-betul menurut yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika berpuasa betul-betul berpuasa, dan ketika berbuka juga tidak melebihi dari batas yang sudah ditentukan. Artinya kadang-kadang kita ini ada juga yang ketika berbuka puasa kita membalas kehausan tadi dengan minum yang berlebihan, sehingga menyusahkan kita sendiri. Yang keenam adalah pendidikan untuk penjagaan kesehatan. Yang ketujuh, pendidikan pembiasaan tadarus Al-Quran. Kalau di luar Ramadan, jarang kadang-kadang kita ini yang banyak membaca Al-Quran, kecuali yang sudah melazimkan dirinya setiap hari. Nah, di dalam bulan Ramadan ini, pendidikan pembiasaan Al-Quran, tadarus Al-Quran, inilah akan kita bawakan nanti latihan ini di luar Ramadan. Yang kedelapan, pendidikan penaklukan hawa nafsu, pencegahan kemungkaran. Ini sangat berat. Ini yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini. Pendidikan upaya untuk menjadi orang yang takwa. Ini adalah tujuan yang paling penting dalam Ramadan. Di dalam ayat tadi dijelaskan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang takwa. Untuk menjadi orang yang takwa ini, takwa adalah sifatnya, muttaqin orangnya. Untuk mencapai muttaqin ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Tahapannya diantaranya adalah melakukan 4M sebelum menuju M yang kelima, atau panca M. M yang pertama adalah Muslim. Kita ini jamaah yang hadir ini semuanya sudah Muslim. Apakah cukup dengan Muslim? Kita harus meningkatkan menjadi mukmin. Bagaimana menjadi mukmin? Menjadi mukmin, setiap anak-anak yang sudah lahir dalam keadaan Islam, apabila tidak diajarkan, belum tentu menjadi mukmin. Kalau dia hidup dengan kelompok-kelompok yang bukan mukmin, diajarkan dengan benar. Makanya menurut Imamul Ghazali, untuk menjadi mukmin yang benar harus melakukan 3 tugas pokok. Melakukan tahalli, dan tajalli. Yang ini pembahasannya dapat kita baca masing-masing. Nah, apabila kita sudah menjadi mukmin, muslim yang mukmin,
kita harus meningkatkan M yang ketiga, yaitu muhsin. Muhsin inilah salah satu di antara tujuan berpuasa, yaitu sebelum mencapai takwa kita harus muhsin, berbuat baik. Ahsana yuhsinu, muhsin. Muhsin adalah orang yang berbuat baik. Dalam kata lain disebut orang saleh. Orang saleh adalah orang yang berbuat baik, orang yang memperbaiki dirinya. Tapi kita tidak cukup hanya orang saleh, kita harus menjadi orang yang muslih, orang yang membuat perbaikan. As-salihuna yabnuna anfusahum wal muslihuna yabnuna anfusahum wa yabnuna al-jamaah. Orang saleh adalah orang yang memperbaiki dirinya. Orang muslih adalah orang yang memperbaiki dirinya dan masyarakatnya. Pendidikan jangka panjang dari ibadah puasa adalah pendidikan upaya pemadaman api siksa kubur. Ini diantaranya. Betapa beratnya perjalanan kita di dalam kubur nanti. Banyak tantangan-tantangan, azab-azab yang akan kita hadapi. Di antaranya adalah azab itu akan dipadamkan oleh puasa. Dalam satu hadis berbunyi, "Idza wudi'al mayyitu ala qabrihi fataji'u arba'atun niran." Apabila diletakkan mayat di dalam kuburnya, akan datang kepadanya 4 kolam api. Fataji'us salatu fatadfa'ul wahidah. Datanglah salat, dipadamkannya lah 1 kolam. Fataji'us saum fatadfa'ul wahidah. Datanglah puasa, dipadamkannya 1 kolam lagi. Fataji'us sabru fatadfa'ul wahidah. Datanglah kesabaran, dipadamkannya 1 kolam lagi. Fataji'us sadaqatu fatadfa'ul wahidah. Datanglah pahala sedekah, dipadamnya kolam yang terakhir. Ini merupakan pentingnya kita melakukan ibadah puasa Ramadan, yang pendidikan upaya menjauhkan diri dari neraka melalui puasa. Ma min 'abdin yasumu yawman illa ba'adahu Allahu bihi yaumal qiyamati minan nari sab'ina kharifa. Tidaklah berpuasa seorang hamba kecuali dengan puasanya 1 hari, dia akan dijauhkan oleh Allah dari neraka 70 tahun lamanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu pentingnya Ramadan ini kita hadapi, kita laksanakan amal ibadah di dalamnya. Maka dinamakan bulan Ramadan ini bulan yang sangat banyak sebutannya. Di antaranya adalah Syahrul Ibadah, bulan untuk beribadah. Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh diberkati. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Syahrul Jihad wal Falah, bulan kesungguhan dan kesuksesan. Syahrul Sabri, bulan kesabaran. Syahrul Jud, bulan kemurahan. Syahrul Tilawah, bulan pembacaan Al-Quran. Terakhir, marilah sama-sama kita merenungkan. Beberapa kali Ramadan sudah berlalu meninggalkan kita. Beberapa kali kita melakukan sahur dan buka puasa bersama. Beberapa banyak rakaat tarawih yang sudah kita kerjakan. Beberapa kali sudah Al-Quran dalam Ramadan kita khatamkan. Adakah perubahan pada diri kita? Sudahkah kita memiliki hati yang bersih dari nafsu angkara murka? Sudahkah salat yang kita lakukan bertambah khusyuk? Apakah amalan kebajikan kita sudah meningkat kuantitas dan kualitasnya? Ingat, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kamu dan tidak memandang kepada harta kamu, dan tetapi Allah memandang, menilai, memperhatikan
kepada hati dan amalan kamu. Dengan puasa Ramadan, Allah menginginkan kita menjadi as-salah, baik, dan juga membawa al-islah, mengadakan perbaikan. Jelasnya Allah menghendaki agar setiap muslim mukmin itu menjadi orang yang saleh dan muslih. Maka Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik, niscaya akan menghapuskannya. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kesimpulannya, dengan Ramadan kita baik terhadap Allah, baik terhadap diri sendiri, dan baik terhadap masyarakat. Inilah yang dapat saya sampaikan sebagai mau'izah pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada hari yang mulia ini. Alhamdulillah allazi awjaba as-siyama 'alal mu'minina fi syahri Ramadan wa huwa allazi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.